Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud membentuk tim hukum khusus untuk mempersiapkan gugatan perkara dugaan kecurangan pemilu 2024. Pembentukan tim hukum dijelaskan TPN sebagai bentuk perlawanan atas berbagai aduan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam rapat tim pemenangan nasional turut hadir Mahfud MD. Selain itu, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud menerangkan pembentukan tim khusus merupakan upaya mengusut dugaan kecurangan yang dinilai brutal. Berbagai bukti dugaan kecurangan pemilu termasuk segala bentuk intimidasi dikumpulkan untuk selanjutnya digugat ke Mahkamah Konstitusi. TPN Ganjar Mahfud menegaskan kecurangan pemilu adalah kejahatan di luar akal sehat dan tidak bisa ditoleransi. Rencananya tim khusus akan diketuai oleh Todung Mulya Lubis yang saat ini menjabat sebagai Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud. Kecurangan pemilu yang dikatakan oleh para tokoh-tokoh demokrasi sebagai pemilu yang paling buruk di dalam sejarah demokrasi di Indonesia, maka diperlukan tokoh-tokoh yang memperjuangkan untuk menyelamatkan demokrasi itu sendiri. Sehingga dengan arahan para ketua umum partai dan juga dipimpin langsung oleh Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, maka tim khusus ini leading sektornya itu adalah tim hukum yang di bawah koordinasi Pak Todung Mulya Lubis dan Pak Henry Yoso. Kami sangat mengapresiasi terhadap keterlibatan dari para pakar yang memberikan sumbangsihnya pada kerja dari tim hukum tersebut. Sehingga seluruh proses litigasi ke Mahkamah Konstitusi dipersiapkan. Dan banyak pakar yang bergabung termasuk ada yang mampu mengukur voting behaviors dari aspek keterlibatan kekuasaan yang kemudian mencederai proses demokrasi itu sendiri. Tetapi fokus utama dari tim Pak Ganjar Prof. Mahfud itu adalah mengawal proses rekapitulasi secara berjenjang dari bawah yang saat ini terus-menerus dilakukan, termasuk juga pemilu legislatif. Kejahatan demokrasi yang paling najis pasca reformasi ya tahun 2024. Ya, dan tentu fakta-fakta di lapangan bagaimana kejahatan itu terjadi, dilakukan oleh siapa, ini sudah ada semua di tim hukum dan pada saatnya nanti tim hukum akan menyampaikan ke publik. Nanti sudah dibentuk juga siapa yang akan menjadi juru bicara dari tim hukum, salah satunya Pak Henry. Ya. Nah, perlawanan ini kita akan lakukan tidak hanya hukum tapi juga politik, ya. Karena ini harus dihadapi dengan double track perlawanan, hukum dan politik. Nah, ini kejahatan demokrasi yang tidak bisa ditolerir, ya, dari sudut pandang apapun oleh siapapun. Ini kejahatan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, tapi fakta-fakta hukum yang kita miliki itu menjadi modal bagi basis perlawanan tim Ganjar Mahfud. Sejumlah elemen masyarakat dan relawan Capres-Cawapres ramai-ramai menolak hasil rekapitulasi sementara KPU karena diduga bermasalah. Pemilu kali ini dinilai mengandung kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, serta hanya menguntungkan salah satu paslon. Di tengah proses rekapitulasi suara oleh KPU, beragam aduan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini masa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara di berbagai daerah. Publik juga mengkritik aplikasi Sirekap KPU yang bermasalah. KPU sendiri bahkan mengakui Sirekap memang bermasalah. Berbagai kritikan pun muncul terkait jumlah hitungan suara Sirekap KPU. Kesalahan di Sirekap diduga menambah dan menguntungkan suara salah satu paslon tertentu. Ahli Hukum Tata Negara Ferry Amsari dalam keterangan pers Jaga Pemilu, Jaga Suara 2024 mengingatkan, persoalan serius di pemilu bukan hanya dari salah input data saja. Yaitu Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Terjadi kesalahan input di dalam Sirekap mereka. Ada dua pola yang menarik. Bukan tidak ada
capres yang lain, tapi yang kami temukan satu, pola penggelembungan suara didominasi kepada paslon 02. Kalau mau di persentase terdapat penggelembungan 02 80%, 10% untuk 01 dan 10% 02. Adalah nanti rekap manual secara bertahap, itu selintas seolah-olah si rekap itu terpisah. Tetapi sebetulnya di dalam proses pemilu kita, untuk melakukan rekapitulasi yang secara manual bertahap itu, bahan yang atau draft bahan yang akan dibuka untuk diperiksa bersama, itu datangnya dari Sirekap. Jadi sedemikian vitalnya Sirekap itu, sehingga kita betul-betul harus pastikan data-data yang diolah, dikumpulkan di dalam Sirekap itu adalah data-data yang tidak menyimpang. Data-data yang betul sesuai dengan hasil hitungan di setiap TPS-nya. Sementara itu, para relawan Ganjar Mahfud dari berbagai kelompok menilai, selain diduga curang, pemilu kali ini juga melanggar Pancasila, etika, dan moral. Menyikapi pelaksanaan terhadap tahapan proses pencalonan presiden dan wakil presiden hingga pelaksanaan perhitungan perolehan suara oleh setiap peserta calon presiden dan wakil presiden serta quick count yang didasarkan pada data Sirekap dalam kurung terjadinya penggelembungan suara terhadap paslon tertentu. Kini TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Muhaimin tengah berkomunikasi intensif membahas dugaan kecurangan yang terstruktur, sistemis, dan masif. Dengan mengantongi bukti-bukti, mereka juga berencana melaporkan dugaan kecurangan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aduan masyarakat di media sosial terkait dugaan kecurangan dan pelanggaran sewaktu pencoblosan pemilu 2024 terus bertambah. Surat suara di sejumlah daerah dilaporkan sudah tercoblos duluan. Video ini sempat viral di media sosial. Sekelompok pemuda di desa Pandan Omben, Sampang, Madura kedapatan mencoblos surat suara beramai-ramai di luar bilik suara. Akibatnya KPU Sampang gelar pemungutan suara ulang di desa Pandan Omben pada Minggu kemarin. Laporan lain disampaikan masyarakat di media sosial di mana ada satu orang oknum yang diduga memasukkan 5 kantong plastik surat suara ke dalam kotak suara. Ini terjadi di Desa Masjid, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya. Lebih lagi. Kau nyoblos kok. Lepas melapu. Konfon metu ketika tinta. Beginilah warga Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kediri di TPS 8 yang kebingungan karena mereka belum mencoblos tapi jarinya sudah diminta dikasih tinta dan disuruh pulang. Surat suara sudah tercoblos langsung ya. Posisi di nomor 2. Balik coba. Ayo. Sudah tercoblos di nomor 02. Ya, ini kalau video kalaupun diedit nanti nggak tetap. Sementara itu warga di TPS 44 Bojong Kunci, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung dan TPS 42 Cibubur, Jawa Barat juga melaporkan surat suara yang sudah tercoblos duluan untuk pasangan calon nomor urut 2. Tim Liputan iNews melaporkan. Proses rekapitulasi suara di Kecamatan Belah Batu, Gianyar, Bali dihentikan sementara karena aplikasi Sirekap bermasalah. Akibat aplikasi Sirekap KPU RI yang bermasalah dan sedang dilakukan pembersihan, aktivitas rekapitulasi suara ditunda hingga 20 Februari 2024. Petugas PPK yang sebelumnya sibuk melakukan aktivitas rekapitulasi suara harus menghentikan sementara pekerjaannya. Diharapkan aplikasi Sirekap dapat berjalan dengan normal hingga aktivitas rekapitulasi suara segera dapat dilaksanakan kembali.
dari KPU, rekapitulasi di seluruh kecamatan diskor karena ada pembersihan aplikasi Sirekap sampai tanggal 19. 20 rencananya baru akan dimulai lagi rekapitulasi perhitungan suara di kecamatan. Ini kita melakukan rekapitulasi di hari kedua. Ya, tidak hanya di Bali, penghentian proses rekapitulasi suara juga dilakukan di 29 kecamatan se-Kabupaten Tangerang, Banten mulai Minggu sore kemarin hingga Selasa 20 Februari 2024. Penghentian sementara rekapitulasi suara di tingkat kecamatan ini dilakukan karena data suara di aplikasi Sirekap berbeda signifikan dengan formulir C1 Plano hasil penghitungan. KPU Kabupaten Tangerang mengatakan sinkronisasi data di aplikasi Sirekap dengan formulir C hasil penghitungan akan dilakukan hingga Senin 19 Februari, yaitu pada hari ini. Hari ini kami menginstruksikan kepada teman-teman PPK Kabupaten Tangerang untuk menskor pleno di tingkatan kecamatan, di tingkatan PPK. Bahwasanya arahan dari KPU RI untuk membersihkan data ekstrim yang masuk dalam Sirekap. Karena image di dalam Sirekap dan angka itu berbeda. Mungkin perlu teman-teman ketahui juga, contohnya seperti info pemilu. Info pemilu kan ada beberapa suara yang di angka 800, di angka 1000 gitu kan. Nah, itu tugas kami untuk membersihkan data itu agar akurat. Intinya arahan dari KPU RI agar kami KPU Kabupaten Kota membersihkan data yang ekstrim yang masuk